Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mundiro. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri dari kelas A2 kelompok ketiga. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tugas saya, yaitu Learning Journal Agenda 1, di mana di Agenda 1 ini saya dibimbing oleh Widya Iswara Ibu Isti Nuryati MP. Pada Agenda 1 terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di agenda satu ini adalah ceramah, diskusi, dan juga pemberian tugas atau penugasan. Jadi di setiap topiknya, Ibu Isti akan memaparkan materi kepada kami peserta Latsar. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana Ibu Isti memberikan pertanyaan serta memberikan kesempatan kepada kami peserta Latsar untuk dapat memberikan pertanyaan ataupun memberikan pendapat kami terkait dengan materi-materi yang diberikan. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai kegiatan pembelajaran sinkronus melalui Zoom, maka berikutnya adalah kegiatan pembelajaran asinkronus atau penugasan atau pemberian tugas. Di setiap topik kami akan diberikan tugas yang harus kami kerjakan dan kami submit. Baik, dari yang pertama. Yang pertama adalah topik mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam topik ini kami belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia, kemudian 4 konsensus dasar kebangsaan, kemudian juga sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah nilai-nilai bela negara. Di dalam topik yang pertama ini, kami diberikan tugas untuk dapat meringkas dalam bentuk video untuk modul 1, yaitu modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian selain meringkas modul 1, kami juga harus dapat memberikan contoh implementasi atau tindakan nyata selama kami menjadi CPNS terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk topik yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer, pada topik ini kami belajar mengenai model insani menghadapi perubahan lingkungan strategis. Di sini dijelaskan mengenai bahwasanya perubahan itu akan terus-menerus terjadi dan bahwa kita harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian selain itu, kami juga belajar mengenai isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, berita bohong atau hoax, kemudian radikalisme, kemudian juga money laundry dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kami juga belajar mengenai teknik analisis isu seperti teknik tapisan, kemudian teknik USG atau urgency, seriousness, kemudian juga growth. Kemudian juga ada teknik fishbone di mana kami menganalisis penyebab-penyebabnya, kemudian akibatnya. Kemudian juga ada analisis SWOT. Kemudian di topik yang terakhir atau topik yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, kami belajar mengenai kemampuan awal bela negara, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kami belajar mengenai pentingnya kesehatan jasmani dan rohani terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian juga kami belajar mengenai keprotokolan, bagaimana untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan, kemudian bagaimana susunan acara, kemudian juga bagaimana urutan-urutan tempat duduk misalkan untuk kegiatan kenegaraan, misalkan untuk kegiatan kunjungan presiden, kunjungan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan manfaat. Tentu saja dengan kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 4 hari di agenda satu ini banyak sekali manfaat yang saya peroleh. Yang pertama, saya menjadi lebih memahami terkait dengan sejarah bangsa Indonesia yang kemudian membuat saya menjadi lebih menghargai lagi kemerdekaan bangsa Indonesia karena kemerdekaan tersebut diperoleh dengan perjuangan para pahlawan. Kemudian saya juga lebih memahami lagi terkait dengan 4 konsensus dasar kebangsaan. Kemudian juga saya lebih memahami mengenai sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai bela negara. Kemudian saya juga memahami pentingnya untuk dapat
menyesuaikan diri kita terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena dunia ini bersifat dinamis, artinya akan terus-terus berubah. Jika kita tidak dapat mengikuti perubahan yang ada, maka kita akan tertinggal jauh. Kemudian selain itu juga saya menjadi lebih paham tentang isu-isu kontemporer, isu-isu yang, terjadi belakangan ini, baik isu yang aktual maupun isu-isu potensial. Kemudian selain itu saya juga jadi tahu tentang ternyata ada beberapa teknik untuk menganalisis isu-isu seperti tadi yang disebutkan, ada teknik tapisan, ada teknik USG, ada teknik, mind mapping, kemudian ada teknik fishbone, kemudian juga ada teknik analisis SWOT. Kemudian, terkait dengan kesiapsiagaan, saya menjadi lebih aware lagi tentang pentingnya kesehatan jasmani dan rohani. Karena itu adalah bekal awal untuk dapat, membela negara kita harus sehat dulu. Sehat secara apa? Sehat secara jasmani dan rohani. Kenapa harus dua-duanya? Karena kalau hanya jasmaninya saja, tapi rohani kita atau mental kita tidak sehat, tetap kita tidak akan bisa maksimal membela negara kita. Atau terbalik, mental kita sehat, namun jasmani kita kurang sehat, kita kurang bugar. Bagaimana kita bisa membela negara ini? Seperti itu. Kemudian juga saya menjadi lebih paham tentang bagaimana keprotokolan dalam kunjungan negara misalkan. Jadi saya jadi lebih paham urutan-urutan untuk memasuki misalkan suatu ruangan, siapa yang harus terlebih dahulu, misalkan ada presiden, wakil presiden, artinya berarti presiden dulu, diikuti wakil presiden, baru kemudian menteri-menteri, dan lain sebagainya. Pesan saya mengikuti kegiatan pembelajaran di agenda satu ini adalah sangat menyenangkan. Kegiatan pembelajaran ini menurut saya sangat menyenangkan, alhamdulillah saya dapat ilmu-ilmu yang baru lagi, saya dapat update ilmu-ilmu juga, saya juga dapat berinteraksi dengan, Ibu Widya Iswara yang sangat kompeten, Ibu Isti, terima kasih Ibu Isti. Eee, saya juga dapat berinteraksi dengan teman-teman peserta Latsar dari kelompok 3 di A2 ini. Jadi saya sangat, bersyukur sekali, saya sangat senang dengan kegiatan pembelajaran agenda satu ini. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Isti sangat interaktif, sangat menyenangkan sehingga kami peserta Latsar terkadang kami mulai di 7:30, tiba-tiba sudah jam 9, itu tidak berasa. Karena, kegiatan pembelajarannya, pemberian materi yang diberikan oleh Ibu Isti ini, sangat menyenangkan sehingga tidak berasa waktunya sudah berlalu cukup lama, seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Learning Journal Agenda satu. Saya mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata atau masih banyak kekurangan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.